Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menetapkan tersangka atas kematian anak PJ Gubernur Papua Pegunungan. Tersangka merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Semarang, Jawa Tengah. Pria berusia 22 tahun, seorang mahasiswa ditetapkan jadi tersangka oleh polisi atas kematian anak PJ Gubernur Papua Barat. Tersangka merupakan teman korban yang dikenal melalui media sosial awal Mei lalu. Penetapan tersangka dilakukan polisi usai memeriksa 9 orang saksi. Polisi masih terus mendalami kasus ini karena dari pemeriksaan forensik ditemukan 3 luka di bagian kemaluan korban. Tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang persetubuhan anak di bawah umur dan pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dengan inisial AN, umur 22 tahun. Pekerjaan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Semarang dari Fakultas Ekonomi semester 4. Pasal yang disangkakan terkait dengan peristiwa ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, ya pasal 81 tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dan kita juga menerapkan pasal 338 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. Dari pengakuan tersangka kepada polisi, ia mengenal korban melalui media sosial. Saat kematian korban merupakan pertama kalinya pertemuan dilakukan. Di hadapan awak media, tersangka meminta maaf kepada keluarga korban serta siap untuk bertanggung jawab. Sementara itu, untuk pemeriksaan lanjutan, polisi sudah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya botol miras, susu gelas, serta barang milik tersangka dan juga korban. Sebelumnya saya mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan, dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Sebelumnya, Saudara, remaja berusia 16 tahun mengalami lemas dan kejang di sebuah kamar indekos wilayah Banyumanik, Semarang usai menenggak minuman keras yang disiapkan oleh tersangka. Meski tersangka membawa korban ke rumah sakit, sayangnya nyawa anak PJ Gubernur Papua, Nikolaus Kondomo, tak bisa diselamatkan. Kini korban telah dimakamkan di Desa Jatiharjo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tempat asal ibundanya. Polisi mendalami kamar indekos tempat korban tewas karena diketahui baru disewa oleh tersangka selama 2 minggu. Dan Saudara, informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan di Semarang, Jawa Tengah. Cindy, selamat sore. Cindy, polisi telah menetapkan seorang mahasiswa sebagai tersangka atas kematian anak dari PJ Gubernur Papua. Apakah benar tersangka tersebut adalah kekasih dari korban? Selamat sore Jihan dan juga saudara, terkait dengan apakah tersangka ini adalah kekasih dari korban atau ABK ini, putri dari penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Ini memang informasi yang kami dapatkan dari rilis kasus dari kepolisian Kapolrestabes Kota Semarang ini memang menyatakan bahwa tersangka ini bukanlah kekasih dari korban atau bukan kekasih dari ABK ini, karena memang diketahui dari pernyataan atau keterangan tersangka ini mereka antara tersangka dan juga korban ABK ini baru berkenalan
di tanggal 3 Mei lalu melalui media sosial begitu. Dan kemudian setelah berkenalan di media sosial, mereka saling bertukar nomor ponsel dan berjanji atau melakukan perjanjian untuk bertemu di tanggal 18 Mei lalu begitu. Jadi untuk pertemuan di tanggal 18 Mei lalu itu adalah pertemuan pertama mereka. Jadi mereka bukanlah sepasang kekasih ataupun teman sebelumnya. Jadi baru berkenalan sekitar 15 hari begitu pernyataan dari tersangka. Sedangkan memang ketika tersangka ini mengajak dan juga menjemput korban ABK ini dari kediamannya di Penggaron Kota Semarang ini menuju ke indekos milik dari tersangka AN ini di Banyumanik Kota Semarang ini memang pada awalnya tersangka tidak menginformasikan kepada korban bahwa akan ada pesta minuman keras begitu, jadi hanya untuk bertemu biasanya. Namun memang pada saat sampai di indekos tersebut, menurut kepolisian ini belum ada informasi mendetail aktivitas apa saja yang dilakukan oleh tersangka dan juga korban di dalam indekos tersebut. Sedangkan kalau dari keterangan 9 orang saksi lainnya yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, ini memang pada saat kejadian atau tanggal 18 Mei lalu itu ke-9 orang saksi yang kamarnya ini bersampingan dengan kamar indekos tersangka ini mengaku bahwa tidak mengetahui keberadaan dari tersangka yang sedang membawa korban di dalam indekos tersebut. Jadi para saksi atau 9 orang tersebut baru terkejut dan mengetahui bahwa ada perempuan di dalam indekos tersebut saat tersangka ini meminta bantuan beberapa orang saksi untuk membawa korban ke Rumah Sakit Elizabeth Kota Semarang pada saat setelah menenggak minuman keras begitu. Korban ini mengaku sempat merasa mual dan kemudian tersangka berinisiatif untuk membelikan air minum, maksud kami air kelapa kemasan dan juga susu fermentasi untuk menetralisir mual dari yang dirasakan oleh korban ini. Namun ternyata mual tersebut tidak berhenti dan kemudian justru berlanjut dengan adanya kejang-kejang begitu. Seketika tersangka mendapati korban ini kejang-kejang, tersangka kemudian meminta bantuan dari beberapa orang teman-teman di samping kamar tersangka tersebut untuk membawa ke rumah sakit. Kalau dari pernyataan dokter forensik yang memang pada saat itu memeriksa hasil otopsi jenazah dari tersangka dari korban ABK ini, memang ada pernyataan bahwa sebelum korban ini meninggal dunia sempat menerima kekerasan seksual dan hal itu pun telah dikonfirmasi oleh tersangka. Tersangka AN memang mengaku sempat menyetubuhi korban ABK ini sebelum kemudian korban ABK ini merasa mual-mual dan juga kejang-kejang begitu, Jian. Namun memang ada juga 3 titik luka lecet begitu yang ditemukan dokter forensik di sekitar area kemaluan dari korban ini, namun tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak kepolisian lecet tersebut seperti apa karena memang masih ditelusuri bagaimana akibat dari lecet tersebut, apakah ada hubungannya dengan keadaan mati lemas yang diderita oleh korban sebelum akhirnya ditetapkan meninggal dunia oleh dokter di Rumah Sakit Elizabeth Kota Semarang. Jihan. Iya. Cindy, apakah saat kejadian korban dan tersangka ini hanya berdua di dalam kamar indekos atau memang ada orang lain yang juga ikut turut bersama di dalam kamar indekos saat kejadian? Ya, informasinya memang pada saat kejadian ini tersangka dan juga korban ABK ini hanya berdua saja di dalam kamar indekos tersebut karena memang berdasarkan keterangan saksi, 9 orang saksi yang sudah diperiksa ini bahwa mereka memang kamarnya bersebelahan dengan kamar tersangka, namun mereka tidak mengetahui apakah pada saat kejadian itu ada perempuan yang memang di dalam kamar indekos tersebut. Dan fakta lainnya memang Jihan bahwa kamar indekos tersebut baru disewa oleh tersangka AN ini sekitar 2 minggu sebelum hari pertemuan. Jadi pada awal Mei lalu tersangka ini menyewa kamar kos di daerah Banyumanik tersebut. Sedangkan memang tersangka ini adalah orang asli Semarang yang rumahnya juga ada di Penggaron, Kota Semarang, yang lokasinya tidak
jauh dari rumah korban ini. Jadi ada sedikit kecurigaan begitu yang muncul dari tim kepolisian, apakah memang indekos tersebut sengaja dipersiapkan oleh tersangka untuk sebagai tempat pertemuan dengan korban atau bagaimana. Tapi memang dari pihak kepolisian ini masih terus menggali pernyataan dari tersangka mengenai motif ia menyewa indekos tersebut, apakah hanya untuk tersangka atau ada motif untuk sebagai tempat pertemuan dengan orang-orang lainnya atau calon korban lainnya. Begitu, Jihan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.